Arus mudik Lebaran Idul Fitri akan dimulai pada Senin 17 April 2023 minggu depan dan pemerintah memperkirakan jumlah pemudik Lebaran meningkat sekitar 40% dari tahun lalu. Sejumlah pihak telah menyiapkan skenario menghadapi gelombang arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Lalu apa saja yang menjadi persiapan dan perhatian dari arus mudik tahun ini? Kita sudah bersama dengan Kepala Bagian Operasi Korlantas Mabes Polri, Kombes Pol Edi Junaidi. Selamat pagi Pak Edi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di pagi-pagi ini ya Pak Edi ya. Pak Edi, apa yang membedakan skenario penanganan arus mudik dan juga arus balik tahun ini dibanding dengan tahun lalu Pak? Baik, terima kasih Mbak Cinta, pemirsa sekalian. Yang membedakan yang pertama tentunya Mbak Cinta juga tadi sudah sampaikan bahwa prediksi dari Kementerian Perhubungan ya kita ada 123,8 juta secara nasional yang nanti akan melaksanakan mobilitas arus mudik. Ya, jadi ada kenaikan sekitar 40% ya daripada tahun sebelumnya. Untuk itu dari Polri, khususnya Korlantas dan stakeholder yang terkait, mitra terkait berkaitan dengan lalu lintas, kita telah melaksanakan survei, kita telah melaksanakan rapat koordinasi dan kita kemarin sebelum ada rapat koordinasi nasional yang dipimpin oleh Bapak Kapolri dan para menteri, kita sudah melaksanakan tactical floor game yang diikuti oleh para dirlantas yang ada dari Lampung sampai dengan Jawa Tengah. Kita juga sudah menyiapkan konsep-konsep yang ada, Mbak, berkaitan dengan cara-cara bertindak yang akan kita lakukan. Ya. Terkait dengan konsep, ada beberapa skenario yang sudah disiapkan, salah satunya mungkin one way atau ganjil genap begitu, Pak? Pasti, Mbak, gitu. Jadi dimulai dari kontraflow sampai dengan nanti one way ya, termasuk juga ganjil genap nanti akan kita lakukan untuk mengantisipasi daripada lonjakan yang ada. Ya mudah-mudahan ya dengan persiapan cara bertindak yang kita lakukan dan kemarin surat keputusan pertama sudah ditandatangani dan sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Ya, mengingat bahwa kemungkinan besar arus mudik akan dimulai pada tanggal 17 April 2023. Kira-kira diprediksikan akan puncak arus mudiknya itu di tanggal berapa, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kalau menurut prediksi kami, karena sebetulnya libur bersama itu kan sudah diundur dari tanggal 19 ya, Mbak ya. Jadi tanggal 19 itu libur. Jadi kita memprediksi tanggal 18, Mbak, setelah masyarakat sudah pulang kerja, ya itu sudah dimulai bangkitan untuk arus mudiknya. Seperti tahun-tahun pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu kita sudah antisipasi untuk tanggal 18. Jadi mudah-mudahan kita sudah siap karena kita juga akan menggelar operasi kepolisian di tingkat pusat. Ya, yang nanti tanggal 17 kita melaksanakan gelar pasukan dan tanggal 18 kita sudah melaksanakan operasi ketupat 2023. Demikian, Mbak. Nah, untuk mekanisme one way atau ganjil genap mungkin harus diupdate kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik begitu. Bagaimana penerapannya nantinya? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi untuk cara bertindak kita kontraflow dan one way ini berbeda dengan tahun kemarin. Perbedaannya yang pertama, Mbak, kalau one way kemarin dimulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Jadi untuk tahun ini kita akan melaksanakan dimulai dari kilometer 72. Ya, yang tol yang ada di Cipali sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Mengapa demikian? Karena di kilometer 47, Mbak, tol Jakarta Cikampek itu yang tahun kemarin cuma 3 lajur. Alhamdulillah sekarang sudah ketambahan satu lajur. Jadi jalur Ambonnya yang mengarah ke timur ketambahan 1 lajur dan jalur Bandungnya yang mengarah ke barat 1 lajur. Nah ini kita mudah-mudahan kita tidak perlu sampai dengan one way dari kilometer 47, tetapi di kilometer 47, Mbak, kita akan tetap melaksanakan kontraflow sampai dengan kilometer 72. Demikian, Mbak. Dan bagaimana dengan ganjil genap, Pak? Jika memang tidak sesuai dengan plat nomornya, bagaimana kendaraan-kendaraan ini? Apakah ada arus tertentu atau jalur lain yang diarahkan oleh pihak kepolisian? Baik, terima kasih. Nah ini kami menghimbau kepada masyarakat, mari sama-sama kita mentaati aturan yang sudah kita buat untuk kelancaran, kenyamanan kita semuanya.
Ya mudah-mudahan ya dengan pelaksanaan ganjil genap, dengan kontraflow dan dengan pelaksanaan one way, ya semuanya ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan nyaman. Ya jadi masyarakat yang khususnya melalui jalur tol. Masyarakat nanti bisa melihat Mbak yang sudah ada kalau saya lihat di site-nya, sosialisasi juga sudah disampaikan jam-jamnya kita kapan untuk pelaksanaan kontraflow dan one way itu berlanjut dengan pelaksanaan ganjil genap. Dan terkait juga lagi-lagi ganjil genap Pak, mungkin memang berpengaruh di jalur arteri begitu. Bagaimana dengan jalur yang non arteri Pak? Antisipasinya ada trik atau skenario tertentu gitu? Iya, jalur arteri juga kita siapkan Pak, kita sama ya. Pola pengamanan kita juga akan sama, jadi kita akan memberikan pelayanan maksimal juga baik yang ada di jalur tol maupun arteri. Ya bagaimana arteri nanti mendapat limpahan pada saat kita melaksanakan kontraflow dan one way. Petugas kita dengan stakeholder terkait sarana prasarana juga sudah kita siapkan. Bagaimana kesiapan-kesiapan yang ada di jalur arteri apabila terjadi kepadatan, cara bertindak kita, ya termasuk bagaimana nanti mengalihkan di jalur alternatif. Mudah-mudahan semua masyarakat ini juga sudah bisa melihat dan menentukan masyarakat akan melalui jalur mana. Demikian Mbak. Artinya pilihan kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah masyarakat harus mengetahui kondisi badan. Ini terkait dengan rest area. Pemanfaatannya bagaimana nantinya? Apakah ada mekanisme tertentu yang disiapkan oleh kepolisian? Baik Mbak, jadi dari hasil koordinasi komunikasi kita dengan stakeholder terkait, jadi nanti di rest area pengalaman tahun kemarin memang ada sedikit lonjakan yang padat yang ada di rest area maupun yang ada di depannya. Nanti kita akan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas yang ada di rest area Mbak. Jadi kita harapkan masyarakat itu nanti akan masuk terlebih dahulu Mbak, kita putar ke dalam terlebih dahulu, setelah itu masyarakat baru masuk ke tenan-tenan yang ada atau nanti beristirahat di situ, mengisi bahan bakar, isoma dan lain sebagainya. Jadi masyarakat nanti tidak kita perkenankan masyarakat langsung berhenti pada tenan-tenan yang terdekat dengan pintu masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga akan kita lakukan himbauan-himbauan Mbak, mudah-mudahan selama 30 menit masyarakat sudah cukup fresh, sudah bisa beristirahat dan sudah bisa melanjutkan perjalanan kembali. Kita juga akan ada anggota kita Mbak nanti yang ada di pintu masuk maupun di pintu keluar. Apabila rest area itu penuh Mbak, nanti kita persilahkan untuk menuju ke rest area berikutnya. Apabila itu memang juga terjadi kepadatan, kita juga bisa mengarahkan mungkin bisa keluar terlebih dahulu Mbak. Keluar daripada exit, mungkin bisa isoma yang ada di luar tol, di arteri, selanjutnya mungkin bisa masuk kembali ke tol. Demikian Mbak yang ada di manajemen yang ada di rest area. Dan terkait juga yang tadi Bapak sampaikan bahwa mungkin saja rest areanya penuh begitu ya. Dan akhirnya membuat masyarakat mampir sebentar di bukan area tersebut gitu. Bagaimana antisipasinya terkait hal itu Pak? Ya, kita tetap melaksanakan Mbak, karena itu merupakan kewajiban kita. Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pengelola rest area yang ada. Ya. Bagaimana kalaupun itu nanti terjadi kita juga akan melaksanakan buka tutup yang ada di rest area Pak. Kalau memang sudah penuh ya memang apa boleh buat kita harus melaksanakan rekayasa demikian. Termasuk juga bagaimana nanti kita melaksanakan kontraflow sepenggal yang ada di depan rest area. Itu aja Mbak sebetulnya yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini dan masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dan bagaimana dengan kendaraan berat seperti truk? Apakah ada larangan untuk melintas atau ada temuan lain yang dilanggar oleh truk ini di lapangan? Apakah ada kebijakan khusus yang akan diberlakukan? Baik Mbak, untuk kendaraan truk ya khususnya sumbu 3 ke atas dari SKP Mbak tanggal 17 pukul 16 sudah ada larangan Mbak, baik itu yang melintas di tol maupun yang non tol ya nanti. Tadi di slide juga sudah disampaikan, sudah ada kapan pada saat arus mudik, ya. Arus mudik itu tanggal 17 Mbak sampai dengan tanggal 21, ya Mbak ya itu merupakan larangan, jam-jamnya juga sudah ada, mudah-mudahan itu bisa dipedoman. Kita menghimbau Mbak, termasuk kita juga melakukan pengawasan ya kepada kendaraan-kendaraan tersebut, ya mudah-mudahan ini juga bisa terrealisasi dan kita juga mengajak kerjasamanya, ya. Untuk ketertiban, kelancaran, dan keselamatan kita bersama. Demikian, Mbak. Tadi kita fokus pada tol Trans Jawa. Satu lagi persoalan yang kerap terjadi itu ada momok pada saat mudik ini adalah salah satunya adalah tol menuju Merak. Bagaimana antisipasinya di sana, Pak?
Baik Mbak. Jadi tol menuju Merak Mbak, kita juga mengantisipasi dimulai dari Jakarta, nanti masuk tol di Cikupa Mbak, ada nanti kita melaksanakan delaying system Mbak. Delaying system itu ada penundaan sebentar yang ada di rest area 43 dan 68 untuk kendaraan itu masuk pada pelabuhan Ciwandan maupun pelabuhan Merak. Ini juga sudah kita persiapkan Pak, kemarin juga sudah digeladikan bagaimana pola-pola kita melakukan buka tutup yang ada di rest area tersebut, ya, termasuk juga delaying systemnya Mbak, bagaimana kita menunda masyarakat yang akan masuk menuju ke pelabuhan Ciwandan dan Merak, ya, sehingga tidak terjadi penumpukan juga yang ada di masuk pintu pelabuhan Ciwandan dan Merak. Demikian Mbak. Baik Pak Kombes Pol Edi Junaidi, satu lagi Pak. Perkiraan puncak arus mudik ini kapan dan ada himbauan khusus buat masyarakat yang akan melakukan mudik ini? Baik, puncak arus mudik akan tunggal Mbak, puncaknya cuma sekali aja, terjadi pada tanggal 19 sampai dengan 21. Ya, terus untuk arus baliknya itu nanti ada 2 kali puncak arus balik. Yang pertama tanggal 24 dan 25, dan yang kedua puncak arus balik yang kedua itu tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 dan tanggal 2 dini hari. Itu merupakan puncak arus mudik dan arus balik yang sudah kita prediksi. Untuk himbauan Mbak, kami menghimbau kepada masyarakat nanti akan menjadi pemudik, peserta pemudik, tolong dipersiapkan betul kendaraan. Dicek betul Mbak untuk kesiapannya termasuk kelaikan jalannya. Mudah-mudahan kalau kendaraannya siap, mudah-mudahan semua akan baik. Termasuk juga bagaimana pengemudinya Mbak. Ya. Termasuk pengikutnya juga harus sehat. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada kendala pada saat melaksanakan perjalanan, termasuk juga pengemudi ya dan pemudik lain juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan mudik tahun 2023 ini. Yang berikut Mbak, kita juga ingin menyampaikan tolong taati aturan-aturan lalu lintas yang ada, perambuan maupun marka yang ada. Jadi kalau tahun kemarin itu masih ada yang zigzag dan lain sebagainya, ingin cepat sampai, tolong ikuti aturan lalu lintasnya, ya, ikutin isyarat yang ada petugas yang ada di lapangan, Mbak, ya, sehingga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Untuk yang menggunakan jalan tol, tolong diisi kartu e-tolnya, Mbak. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi hambatan pada saat nanti ada di gerbang maupun pada saat akan exit keluar daripada tol. Demikian Pak himbauan kami. Baik, himbauannya begitu lengkap ya Pak, dan diharapkan semua himbauan ini dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terima kasih Kepala Bagian Operasi Korlantas Mabes Polri, Bapak Kombes Pol Edi Junaidi atas informasinya.